Avenged 2013 adalah sebuah film yang menceritakan seorang gadis cantik yang memiliki keterbatasan fisik bernama Zoe. Zoe akan pergi menemui pacarnya untuk menikah dengannya, namun hal yang tak terduga terjadi kepadanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan memperlihatkan tokoh utama seorang wanita bernama Zoe yang memiliki keterbatasan fisik. Zoe wanita yang sangat cantik, tetapi dia bisu dan tuli. Meskipun begitu, Zoe memiliki keluarga yang sangat menyayanginya, serta seorang pacar bernama Dan yang selalu mencintainya. Zoe akan memulai perjalanannya untuk melintasi perbatasan dengan mobil dari warisan ayahnya. Tujuan Zoe melakukan perjalanan hanya untuk bertemu Dan, menikah dengannya, dan hidup bersamanya. Di perjalanan, terlihat tampak wajah Zoe begitu sangat bahagia. Zoe menyempatkan untuk mengambil foto dalam perjalanannya, lalu foto itu dikirim kepada Dan sebagai bukti. Ketika Zoe melanjutkan perjalanannya, nasib sial menimpanya. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang kesakitan sedang berdiri di depan mobilnya. Seketika Zoe langsung memberhentikan mobilnya untuk menolong lelaki tersebut. Tetapi, dari kejauhan tampak tiba-tiba gerombolan pria sedang mengejar seorang laki-laki lain. Di saat laki-laki itu tersandung dan jatuh, dengan teganya mereka menabrak dan menggilas lelaki tersebut. Antara takut ingin kabur atau menolong lelaki malang di dekatnya, pada akhirnya Zoe mengambil pilihan yang mungkin bisa membuat dia menyesal seumur hidup. Zoe berhasil menolong pria tersebut, tetapi sekelompok pria psikopat keburu mengepungnya. Tanpa belas kasihan, salah satu pria yang bernama Creed langsung membunuh pria malang di depan mata Zoe. Ketika Zoe berusaha kabur dari mereka, Trey menembak Zoe tepat di bagian kaki yang membuat Zoe tidak bisa kabur lagi, sehingga Zoe dibawa ke tempat mereka untuk disekap dan diikat dengan kawat berduri serta diperkaos secara kejam. Para psikopat itu adalah anggota keluarga redneck lokal, keturunan dari orang-orang yang memusnahkan suku Apache. Kemudian Trey memperlihatkan Zoe beberapa kepala tengkorak Apache, di mana salah satu tengkorak itu milik War Chief Mangus Coloradus yang diawetkan dan disimpan oleh mereka sebagai rampasan perang. Setelah mereka selesai memperkaosnya, di malam hari, Trey dan Creed bermain kartu untuk sebuah kesepakatan, yaitu jika Trey kalah maka Zoe akan menjadi miliknya, dan jika Creed yang menang, maka Zoe akan dibunuh, karena Creed menganggap Zoe menyusahkan. Pada akhirnya, Creed lah yang menang. Sementara keadaan Zoe, dia mengalami kilas balik bersama Dan di pantai. Setelah mengingat momen indah bersama Dan, Zoe bertekad kuat untuk bisa kabur agar ia bisa bertemu Dan. Maka dari itu, Zoe berusaha menahan rasa sakitnya yang luar biasa saat melepaskan diri dari kawat berduri. Ketika Creed keluar bersamaan dengan Zoe, dia melihat Zoe berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Biarpun Zoe sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, Zoe mengeluarkan sisa tenaganya untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Creed yang mengikuti Zoe, dengan santainya dia menangkapnya. Karena Zoe sudah tidak dibutuhkan lagi, Creed langsung menusuk Zoe berkali-kali hingga tewas. Di pagi hari, seorang pria Amerika pribumi tua penjaga kuburan Apache bernama Grey Wolf melihat tangan manusia yang terkubur. Itu adalah Zoe. Zoe dikuburkan secara tak layak di daerah gersang. Dia membawa Zoe ke tempatnya untuk menyelamatkannya dengan cara menghidupkannya kembali. Namun ritual pembangkitannya ternyata ada yang salah. Saat membangkitkan jiwa Zoe, malah jiwa seorang kepala suku Apache, yaitu War Chief Mangus Coloradus yang dibunuh oleh nenek moyang Trey telah masuk ke tubuh Zoe. Saat Zoe hidup, Zoe berada di jiwa balas dendam dan jiwa manusia biasa. Zoe mulai berjalan terkoyak tanpa arah dan dia mencoba menghubungi Dan, namun mereka berdua tidak bisa berkomunikasi dengan lancar karena keterbatasan fisik Zoe. Meskipun begitu, Dan berusaha melacak lokasi Zoe.
Ketika selesai teleponan, secara kebetulan Zoe melihat Jet, anggota Redneck, di seberang jalan. Seketika, jiwa balas dendam Zoe muncul. Zoe langsung menyerang Jet dengan sangat kejam. Zoe mengeluarkan isi perutnya dan mengkulitinya. Sementara Dan yang berhasil melacak lokasi Zoe, melihat lokasinya sudah dipenuhi polisi dan tidak menemukan Zoe berada di sana. Dan mencoba menanyakan tentang Zoe kepada kelompok Redneck, tetapi jawaban mereka malah tak melihatnya. Dan juga mereka malah bersikap tidak sopan kepada Dan, sehingga membuat sheriff terpaksa melerainya. Di pagi hari, Zoe terbangun di sebuah gudang sambil membawa kulit kepala Jet, bersamaan dengan pintu-pintu yang terbuka sendirinya, seperti ingin mengarahkan Zoe ke tempat persenjataan agar dapat mempersenjatai diri untuk melawan kelompok tersebut. Sementara kelompok yang mendapat kabar tentang Zoe, mereka mengeceknya dan ternyata mayat Zoe hilang. Merasa bingung dan bertanya-tanya kemanakah mayat Zoe. Apakah benar Zoe masih hidup? Bagaimana bisa? Padahal Creed yakin dia telah membunuhnya dan menguburnya dengan dalam. Karena dirasa sekarang mereka tidak aman dan takut juga nasibnya kayak Jet, mereka semua bersiap-siap untuk kabur. Namun Kelvin yang masih berada di rumahnya, kini nasib sial menimpanya. Dia dibunuh oleh Zoe dengan panah hingga tewas. Kemudian, Trey mendapat pesan suara dari Kelvin, dan setelah dicek, mereka semua tidak menyangka Kelvin tewas mengenaskan. Perlahan-lahan Zoe berhasil membunuh setiap anggota kelompok Redneck yang membuatnya tewas secara tak layak, tetapi semakin lama tubuhnya membusuk dimakan oleh waktu. Zoe tampak seperti mayat hidup. Ketika Zoe kembali ke tempat Gray menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya, dan dia memperingatkan Zoe bahwa tubuhnya akan terus membusuk dengan cepat. Agar Zoe dan kepala suku bisa damai dan tenang di alam baka, mereka harus segera dengan cepat membalas dendamnya. Setelah sejumlah anggota Redneck terbunuh dan sekarang nyawa mereka terancam, mereka memutuskan untuk menculik Dan karena mereka tahu Dan pacarnya Zoe. Sementara Zoe yang memang sedang berada di area tempat Dan seketika langsung memanah Will tepat di lehernya. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Zoe yang berhasil naik ke mobil hampir bisa membunuh Creed, namun Trey yang mengerem secara mendadak membuat Zoe terpental dan Trey dengan kejam menggilas Zoe. Pada akhirnya, Zoe gagal menyelamatkan Dan. Mereka yang melihat kemunculan Zoe benar-benar tak menyangka bahwa Zoe masih hidup. Merasa mereka sekarang akan diburu Zoe, akhirnya mereka bersembunyi di gudang milik ayah Jet untuk bekerja sama dengannya agar dapat membunuh Zoe, karena ayah Jet tak terima anaknya tewas begitu saja. Mereka pun melindungi diri mereka sendiri dengan dikelilingin segudang jebakan dan senjata. Sementara Zoe yang terluka parah sedang menyambungkan lengannya yang patah dan menutup perutnya yang terbuka dengan lakban. Karena panahnya rusak, sebagai gantinya, Zoe dianugerahi kapak dan pisau yang telah lama terkubur, yang pernah menjadi milik War Chief yang terbunuh. Kini War Chief yang memasuki tubuh Zoe, sekarang mulai memburu para pembunuh yang tersisa dan menyelamatkan Dan. Di malam hari, Cody yang udah tidak kuat menahan sakitnya, meminta tolong kepada mereka untuk membawanya ke rumah sakit. Namun karena mereka tak ada yang memperdulikannya, akhirnya Cody kabur. Ketika di perjalanan, Trey bersiap akan menembak Cody, tetapi Zoe datang lebih dulu. Dengan cepat dia menghadang Cody dan membunuhnya. Pertarungan pun dimulai. Mereka semua pun mulai berpencar untuk memburu Zoe. Namun Zoe yang dikendalikan War Chief dengan lihai membunuh semua Redneck dengan kejam, kecuali Trey yang merupakan keturunan langsung dari pembunuh War Chief itu sendiri. Ketika Zoe berhadapan dengan Trey, War Chief mengatakan kepada Trey untuk berjalan di neraka sambil memakan jantung yang berdetak. Trey sekarang menyadari apa yang telah terjadi kepada Zoe. Dia melarikan diri ke Grey Wolf untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara membuat roh War Chief kembali ke alam baka. Karena jawaban Grey Wolf tidak dapat membantunya, Trey pun akhirnya memukulinya dan mengikatnya. Sementara Dan akhirnya mengetahui Zoe masih hidup. Meskipun begitu, Zoe tidak dapat bersatu lagi dengan Dan. Dengan berat hati, Zoe meninggalkannya. Sebelum Zoe menghampiri Trey, dia mendatangi sisa keluarga Trey untuk membunuhnya.
Trey mati-matian mencoba mengubur tengkorak untuk menenangkan roh, tetapi gagal karena Zoe keburu muncul sambil membawa tengkorak War Chief yang Trey cari. Trey yang mengambil gergaji mesin mulai menantang Zoe dan terjadilah perkelahian yang sangat kejam di antara mereka. Setelah Trey melawannya dengan gergaji mesin, Zoe berhasil mengalahkan Trey dan memenggalnya. Meskipun Zoe harus berakhir mengenaskan, yang paling penting, Zoe dan War Chief dapat menyelesaikan balas dendam dengan tepat waktu. Setelah pertarungan itu berakhir, Dan tiba di tempat, dan dia sangat terkejut sekaligus bersedih melihat nasib calon istrinya menjadi seperti itu, dan menemukan bagian tubuh atas Zoe yang tengah berusaha mengubur dirinya sendiri. Pasangan itu pun mengungkapkan cinta mereka dalam bahasa isyarat untuk terakhir kalinya, dan Dan bersiap membakar jasad Zoe untuk membebaskan kedua jiwa ke alam baka, karena Dan sekarang sudah bisa merelakan Zoe pergi selama-lamanya. Film pun selesai. Gimana guys filmnya? Serem banget kan? Ngeri juga, plus ngilu. Nah, karena para anggota Redneck itu keturunan yang telah membunuh War Chief dan juga anggota Redneck telah membunuh Zoe, Zoe telah kemasukan roh War Chief suku Apache atau Indian yang sama juga memiliki tujuan kayak Zoe. Jadinya sekalian deh War Chief juga balesin dendamnya. Oke guys, segitu dulu ya ceritanya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!